Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Dianti Hanani dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang antisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode analisis. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tidak ada kejahatan tanpa masyarakat, seperti ucapan Lakasagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan masanya. Berapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu agadium bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan. Faktanya, agadium tersebut memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa diikuti dengan berbagai kenyataan yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku yang menyimpang, dan kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Munculnya internet telah memberikan banyak pengaruh dan perubahan pada kehidupan masyarakat. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa contohnya antara lain jejaring sosial, blog, wiki, YouTube, dan sebagainya. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting, sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain fleksibel dan luas cakupannya, lebih efisien, cepat, dan interaktif, dan variatif. Berbagai macam media sosial yang ada saat ini membuat komunikasi antar manusia semakin mudah. Selain mempermudahkan komunikasi, media sosial juga menjadi tempat tersebarnya berita-berita terbaru. Contohnya saja di Instagram, sangat banyak akun-akun berita yang terkadang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dari berita yang disebarkan tersebut. Pencegahan, ancaman, dan keamanan. Pencegahan terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. 3. Manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik dengan standar operating prosedur atau SOP dan security policy. Haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. 4. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi sering dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskan pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan
faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Inti dari keamanan komputer, terutama di jejaring media sosial, adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan dalam proses pengamanan data. Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. A. Dampak negatif pada perkembangan fisik. Interaksi remaja dengan internet banyak mengurangi aktivitas gerak karena konsep dari internet adalah memudahkan kehidupan manusia, sehingga akan banyak mengurangi dalam bergerak. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fisik remaja yang terlalu dipapar oleh internet banyak mengalami physical decline. Contohnya, problem visual seperti kelelahan mata, sakit kepala, bahkan penglihatan kabur karena cahaya dan radiasi yang dipancarkan dari perangkat internet. Selain itu, obesitas juga kasus yang sering terjadi akibat kurangnya aktivitas fisik. Obesitas pada remaja dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme yang akan menggiring terjadinya serangan jantung prematur. B. Dampak pada perkembangan emosi dan sosial. Pada remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada di sekeliling remaja berupa lingkungan sosial yang virtual, maka perkembangan emosi remaja juga cenderung tidak kuat karena umpan balik dari lingkungan virtual yang dapat diatur sesuai kehendak individu, sehingga individu harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosi untuk mengatasinya. C. Dampak pada perkembangan moral. Dampak pada perkembangan moral terutama terjadi karena pemaparan pada situs-situs yang banyak mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Banyak kasus di Indonesia tentang kekerasan dan kejahatan seksual pada remaja yang baik perilaku maupun korbannya adalah remaja, akibat exposure terhadap situs-situs internet yang tidak dikontrol oleh orang tua maupun orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan remaja di Indonesia. Akan tetapi, hal yang perlu diawasi adalah penggunaan media sosial yang secara terus-menerus tanpa adanya kontrol dapat merubah perilaku seorang yang cenderung tertutup, mudah cemas, merasa tidak percaya diri, susah bersosialisasi dengan orang sekitar, dan cenderung mementingkan dirinya sendiri. Adapun bentuk kejahatan di dunia maya atau yang sering disebut dengan cybercrime. Ada beberapa macam kejahatan di dunia maya seperti hacking, cracking, spamming, dan lain sebagainya. Banyak kasus perundungan dan bullying di kalangan remaja di media sosial terjadi karena tidak adanya kontrol, sehingga merubah perilaku remaja sebagai korban di dunia nyata menjadi tidak seperti dirinya sendiri. Apabila korban ini tidak menerima apa yang disampaikan pelaku, maka akan terjadi pembalasan yang bisa dilakukan di dunia nyata. Bahkan apabila si korban tidak mempunyai daya untuk membalas perbuatan bullying yang menerima dirinya, bisa berakibat lebih parah hingga melakukan bunuh diri. Dan ini yang menjadi salah satu pemicu awal bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan remaja akibat efek penggunaan media sosial yang tidak baik. Kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa kriminal dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal jenis kelamin maupun usia. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat merupakan cerminan bahwa masyarakat kita belum siap mengikuti pertumbuhan sosial dan kemajuan teknologi. Dalam kajian literatur yang dilakukan, dapat diketahui bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang terkait perilaku kriminal adalah seringnya individu terpapar berita kriminalitas, khususnya media sosial, karena media sosial merupakan media yang sangat diminati oleh masyarakat.
dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun tanpa ada batasan. Intensitas terpapar berita kriminal di media sosial dapat diukur berdasarkan frekuensi individu, lama terpapar berita kriminal yang dilihat individu setiap kalinya, dan perhatian individu terhadap berita kriminal di media sosial. Selain itu, faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal adalah kecerdasan emosi yang rendah. Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah ditunjukkan kurang dapat mengenali emosi diri dan orang lain, mengelola emosi, serta membina hubungan dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.